jatuhnya asumsi semua. Loh, kalian jujur aja, siapa sebenarnya kalian ikuti? Ada nggak perintahnya di dalam Quranmu kalau Hanif itu termasuk sunat seperti kata si Rahman? Bukan masalah, bukan. Tapi apa yang kamu jabarkan di sini itu kamu jujur berdasarkan dalil gitu loh. Harus berdasarkan data dan dalil. Itulah dalam ranah diskusi saudaraku, bukan hanya sekedar narasi-narasi. Oh itu kan menurut kami begini, kami kan tidak memesan kamu. Ya itu namanya bukan diskusi, itu namanya kongko-kongko di warung kopi. Ini kita diskusi, sabar. kita pakai data. Sedikit Bang Rahman ya, sedikit Bang Rahman. Siapa yang kalian ikuti perintah siapa? Sabar. Gitu loh. Ini kalian ini kalian permasalahkan masalah sunat. Saya tanya dulu, Pak Yoel ini sunat atau tidak? Tunggu dulu Bang Loding, tunggu sebentar. Tunggu Bang Loding. Bang Loding tadi kan diizinkan bicara, Bang Loding bilang memuaskan. Jawaban itu memuaskan kami, bukan. Kami itu mau bertanya di sini bahwa data yang benar-benar ada nah, yang dikasih Rahmat tadi itu data atau cuma dia bicara modal napas? Itu tuh ada tertulis secara eksplisit, itu ada sunat di situ Bang. Ada. Itu mengikuti milata Ibrahim, itu yang mengikuti ajaran Ibrahim. Kan artinya yang lurus. Kita itu nggak dijawab Pak Loding. Iya, makanya sudah dijabarkan tadi di nasihat begini Pak Yoel ya. Kami ini orang Islam itu ketika Rasulullah SAW beliau wafat itu beliau, dengar dulu. Sebentar Pak Loding, makanya saya belum selesai Pak Loding langsung potong sih. Iya, dengar dulu baik-baik. Kami orang Islam itu kami ketika Rasulullah SAW beliau wafat, beliau mengatakan aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan hadis. Ya, bukan satu perkara, dua perkara. Apabila kalian berpegang kedua-duanya maka kalian tidak akan sesat. Nah Al-Quran itu kalau kalian mau minta secara eksplisit tertulis di Al-Quran itu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dia disunatkan dipotong ujungnya, itu tidak ada tertulis di dalam Al-Quran, itu tidak ada. Ya udah kan sudah jujur kalian tidak ada. Ya sudah, artinya kalian sunat kulit kehatan itu kalian mengikuti perintah siapa? Terima. Artinya kan nggak ada. Nah sekarang jujur kalian sunat kulit kehatan itu artinya mengikuti perintah siapa? Ya Allah ya Rabbi. Ya jujur aja kan kami terima. Kamu bilang di Quran nggak ada, oke kami terima karena memang nggak ada. Iya sabar. Artinya gini, kalian sunat kulit kehatan, semua orang Muslim laki-lakinya sunat kulit kehatan. Lalu kalian mengikuti perintah siapa? Jawab. Sabar dulu, sabar. Kamu punya komalku, kamu seakan-akan kita yang mau borong kamu di sini. Sabar. Iya, ampun jangan framing, saya sabar kok. Oke baik. Dari tadi udah kamu yang bicara ini juga. Bagus ini Bang Rahman ya, Bang Rahman ini bagus Bang Rahman. Mereka dari tadi permasalahan masalah sunat. Saya tanya Bang Yoel ini sunat atau tidak? Jangan dulu lempar pertanyaan, jawab dulu. Dijawab. Iya dijawab. Pasti dijawab sama si Yoel. Kalau kau tanya secara pribadi, iya tuh. Ini kalau iya kita tanya dulu. Jangan sampai kalian permasalahkan sunat sama dulu tidak sunat. Iya nanti akan kita jawab. Tapi kalian jujur dulu. Artinya kalian sunat kulit kehatan itu mengikuti perintah siapa? Bagaimana? Ya perintah dalam Al-Quran mengikuti milata Ibrahim dijelaskan tadi. Begitu. Sudah dijelaskan tadi sama Bang Rizal tadi. Milat itu kan artinya mengikuti. Di mana sunat kulit kehatan di situ? Nabi Ibrahim kan kamu sudah bilang tidak? di Quran Tanya sama kamu. Kamu tadi aja sudah jujur kalau di Quran Nabi sudah ada perintah secara eksplisit sunat kulit kehatan. Nah sekarang, iya. Ibrahim bangsa kami terima jawabanmu. Oke sabar baik. Nah, cuma baik sabar saya buka data. Saya pakai data. Lalu kalian sunat kulit kehatan itu perintah siapa yang kalian ikuti? Jawab aja jujur gitu loh. Kalau perintah manusia katakan perintah manusia, kalau perintah Tuhanmu katakan perintah Tuhanmu. Karena tadi di Quran kamu sudah jujur, nggak ada secara eksplisit di Quran. Lalu kenapa kamu bawa lagi ke Quran? Sabar, saya pakai data ya. Saya tampilkan data ya. Oke baik. Nah, oke ya. Di dalam hadis dikatakan begini. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasul, yaitu hadis. Ya, jadi kami ini berpegang dua, Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang Islam yang berpegang Al-Quran tetapi dia tidak menolak hadis, itu bukan Islam, itu cari yang lain tuh, bukan Islam yang asli, karena ditinggalkan dua perkara. Baik, kubuka di sini nih. Di sini dikatakan, di dalam hadis ini dikatakan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam
Khitan pada usia 80 tahun. Selesai ya. Mau terima atau tidak ini dalil? Ya, Ya. itu perkataan siapa? Iya, ini hadis Nabi. Perkataan siapa? Hadis Nabi. Ya, artinya perkataan Nabimu kan? Iya, Nabi Muhammad manusia, ini 100% Tuhan. Kalau iya. Artinya gini, kalian sunat kulit kehatan mengikuti perintah manusia, bukan? Iya, Nabi Muhammad. Karena itu hadis. Ya udah, Ya sudah. artinya kalian Oke, baik. sunat kulit Oke, kehatan baik. itu mengikuti perintah manusia, Oke, bukan kita perintah Tuhanmu, mengikuti toh? perintah manusia. Oke, baik. Iya. Kita mengikuti perintah manusia. Oke, Silakan kamu ya jawab udah. pertanyaan Pak Rizal, Pak Rahman tadi. Markus 3:21, silakan. Ya, sabar. Ya, saya Silakan jawab. jawab. Jadi fix ya teman-teman. Jangan ketawa-ketawa dulu. Nah, ya, mulai fix dia punya ya. signal Ini aku- ngelek-ngelek ini. Ngelek ya, ngelek. Iya. Ya sebentar karena gini. Sabar. Dia kalau kita sudah mulai serang balik signal ngelek-ngelek dia ini. Enggak. Iya, kalau kamu mengatakan kami mengikuti manusia tidak apa-apa. Nabi Muhammad manusia. Aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, kalian tidak akan tersesat. Kita mengikuti Nabi Muhammad manusia. Iya, Kalau kamu artinya mengatakan kamu kita itu mengikuti manusia, ya perintah iya. manusia. Iya, kita mengikuti manusia. Kita mengikuti manusia. Silakan fokus ke Markus 3:21. Siapa yang orang paling dekat dengan Yesus mengatakan Yesus sudah miring sebelah itu? Silakan. Oke ya. Sebentar. Nah, udah fix ya teman-teman. Semuanya sudah dengar bahwa loading jawabannya mereka mengikuti perintah manusia, bukan perintah Tuhannya ya. Karena gak ada perintah Tuhannya tadi sunat kulit kehatan. Jadi jelas ya perbedaan mereka sama kita. Kita mengikuti perintah Tuhan Yahweh pencipta langit dan bumi, bukan mengikuti perintah manusia. Oke, jelas. Itulah perbedaannya ya. Baik, kita akan jawab pertanyaan si Rahman. Yaitu karena dia bilang ya pasti orang-orang yang ada di zaman itu yang paling tahu Yeshua Masiah. Di Lukas berapa tadi dia buka itu? Dia tanya itu. Ya. Itu kan tadi perkataan orang-orang, ya. Lukas berapa tadi, Rahman? Markus 3. Markus 3. Markus 3 ya. Markus 3:21. Markus 3 dulu Itu kan satu. perkataan orang-orang Kamu baca sampai orang-orang 23 Alkitab. Iya. Kalau kamu baca sampai 23 itu Yesua kerasukan loh, kerasukan Beelzebul. Tunggu dulu loh, biar dijelasin ya. Bang. Iya, sabar ya. Di mute dulu, loading kamu mute dulu deh. Aku terdengar suaraku Bang Yoel. Suaraku terdengar nggak? Jelas. Iya, ini udah ngelek ini. Iya, Markus 3. Teman-teman di bawah tap layarnya ya, supaya tidak ngelek. Ya. Markus 3 ayat 20 sampai 30. Ya, apa jawaban Tuhan Yesus Masiah? Dan mereka datang ke sebuah rumah. Masih terdengar ya, Bang Yoel? Terdengar. Jelas. Dan mereka datang ke sebuah rumah, lalu kerumunan orang terhimpun lagi, sehingga untuk makan roti pun mereka tidak dapat. Dan setelah orang-orang di sekitar itu mendengarnya, mereka keluar untuk menahan dia, karena mereka berkata bahwa dia kurang waras. Dan para ahli kitab yang turun dari Yerusalem berkata, dia memiliki Beelzebul, dan dengan penghulu roh jahat dia mengusir roh jahat. Dan setelah memanggil mereka, ada suaraku Bang. Agak tersendat-sendat sih, dia agak ngelek. Teman-teman tolong dibantu supaya kita menjawab ini ya. Iya betul. Ya. Udah, sabar ya. Nah, saya baca lagi ayat 22. Dan para ahli kitab yang turun dari Yerusalem berkata, dia memiliki Beelzebul, dan dengan penghulu roh jahat dia mengusir roh jahat. Dan setelah memanggil mereka, dia berbicara dalam perumpamaan kepada mereka. Bagaimanakah setan dapat mengusir setan? Dan jika sebuah kerajaan terpecah belah melawan dirinya sendiri, kerajaan itu tidak dapat ditegakkan. Dan jika sebuah keluarga terpecah belah melawan dirinya sendiri, keluarga itu tidak dapat ditegakkan. Dan jika setan bangkit melawan dirinya sendiri dan terpecah belah, dia tidak dapat ditegakkan. Sebaliknya, dia mengalami kesudahannya. Tidak seorang pun sanggup untuk menjara barang-barang milik orang kuat,
ketika masuk ke dalam rumahnya jika dia tidak terlebih dahulu mengikat orang kuat itu sehingga kemudian dia dapat menjarah rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa semua dosa anak-anak manusia akan diampunkan, juga hujat sebanyak apapun yang telah mereka hujatkan. Namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapatkan pengampunan selama-lamanya. Sebaliknya dia pantas mengalami hukuman kekal. Nah, orang-orang yang berkata Tuhan Yesus HaMasiah itu orgil, juga memiliki ya Beelzebul, yaitu roh jahat, Tuhan Yesus HaMasiah katakan kepada mereka, mereka menghujat. Mereka akan dihukum, tidak mendapat ampun selama-lamanya ya. Karena itu penghujatan. Nah, hal yang sama saya tanya juga sama si Rahman. Tentu saja orang-orang di zaman nabimu lebih kenal nabimu dibanding kamu. Saya mau tanya Al-Hijr ayat 6. Nah, coba baca dulu saudaraku. Kamu sendiri yang baca ya. Al-Hijr 6, apa kata orang-orang di zaman itu kepada nabimu? Silakan. Ya, buka mikrofonnya saudaraku. Baik, Mika. Kenapa Coba. nabimu dikatakan orgil di situ? Diskusi itu yang dewasa lah, Mika. Ya. Yang dewasa. Silakan baca Al-Hijr ayat 6. Silakan baca saudaraku. Pertanyaan Baik, serupa. bentar Ya, dulu, mengenai ya. perkataan orang. Mika, Ya, silakan. Di sana kan dijelaskan orang-orang. Di sana ada kata orang-orang, berarti apakah itu satu orang atau banyak orang? Banyak. Iya, orang. itu orang-orang Farisi. Iya, Orang-orang orang-orang. Farisi memang mengatakan Yesus HaMasiah itu seperti itu. Bahkan dibilang Tuhan Yesus HaMasiah mengusir roh jahat itu berdasarkan kuasa roh jahat juga. Itulah kenapa Tuhan Yesus HaMasiah mengatakan mereka itu penghujat. Mereka akan mendapat hukuman yang kekal ya, karena mereka menghujat Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, pertanyaan serupa di Al-Hijr 6. Apa kata orang-orang terhadap nabimu? Karena pasti orang-orang di zaman nabimu lebih kenal nabimu dibanding kamu. Oke, silakan. Baik. Baca dulu. Tapi Baca sebelum Al-Hijr ke 6. sana, baik bentar dulu Mika. Kau jelaskan dulu ya, apa sebabnya orang-orang itu lebih dari satu mengatakan bahwa Yesus itu kurang waras, Yosua itu kurang waras. Kemudian imam-imam Farisi mengatakan bagaimana mungkin setan, ya itu katanya ya, itu tertulis setan dapat mengusir setan. Jadi imam-imam Farisi ini ya mengatakan Yosua itu sebagai ya, bagaimana mungkin setan dapat mengusir setan? Coba, lalu siapa, pertanyaannya yang aku tanyakan tadi, siapa yang mengakui mereka itu Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan? Siapa di antara orang-orang yang mengenal itu, yang hidup bersama Yesus itu, yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan? Yesua namanya Rahman. Kenapa kamu itu lupa ingatan? Gak ada orang yang mengakui. Yang satu mengatakannya dia kurang waras, yang imam-imam Farisi mengatakan dia itu ya. Lalu mana orang-orang yang hidup bersama Yesus bersama Yosua yang mengatakan bahwa Yosua itu Tuhan? Gak ada. Coba kalau kok Mika Udah tahu, gini aja, nggak usah kamu menjelaskan. Mika tahu, Ya. aku nggak menjelaskan, aku cuma membacakan saja. Aku hanya membacakan saja. Orang-orang Yahudi, banyak orang mengatakan dia kurang waras. Imam-imam Farisi mengatakan dia itu setan. Lalu yang mana mengatakan bahwa Yosua itu adalah Tuhan? Coba, orang-orang yang mana? Kok Udah belum? kalian yang jauh hidup setelah dia mengetahui dia itu Tuhan, sementara orang yang hidup bersama dia nggak tahu? Coba jelaskan. Udah, silakan. Tadi kan sudah dijelasin ya, itu kan perkataan orang Farisi, orang Yahudi yang tidak suka sama Tuhan Yesus HaMasiah. Karena apa? Di Matius 27 ayat 18, mereka itu dengki kepada Tuhan Yesus HaMasiah dan mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus HaMasiah. Dan itu adalah orang Farisi yang menolak Tuhan Yesus HaMasiah, atau yang tidak bersama Tuhan Yesus HaMasiah siang dan malam selama kurang 3 tahun lebih. Nah, yang panggil Yesus HaMasiah Tuhan, iya para rasul ya. Contoh di Yohanes 20 ayat 28. Karena di sini rasul-rasul kan pasti lebih mengenal siapa Tuhan Yesus HaMasiah dibanding orang Farisi toh, yang mengatakan dia tuduhan-tuduhan yang keji. Yohanes 20 ayat 28, Rasul Thomas berkata ya
kepada Tuhan Yesus Masiah, "Ya Tuhanku dan Elohimku." Para malaikat berkata kepada para gembala di Lukas 2 ayat 11, Dia Tuhan. Kemudian ya, para rasul ketika memberitakan Injil, memberitakan bahwa Yesus Hamasi adalah Tuhan. Karena dari perbuatannya itu dia jelas-jelas Tuhan. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati kalau bukan Tuhan Sang Pencipta? Karena Tuhan-Tuhan palsu itu nggak bisa membangkitkan. Jadi itu Rahman, itu kesimpulan dari orang-orang yang dengki kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Nah, kalau rasul-rasulnya memberitakan Yesus Hamasi itu Tuhan, dia adalah Sang Pencipta, ya, yaitu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang ditulis oleh Rasul Yohanan. Rasul Yohanan itu rasul yang paling dikasihi. Di mana Rasul Yohanan menuliskan firman Elohim, firman Tuhan di Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, Yesus Hamasi adalah Sang Pencipta itu sendiri yang datang ke dunia. Nah, itu kan saya sudah jawab nih. Sekarang jawab ya. Kan pasti orang-orang di zaman nabimu lebih kenal nabimu dibanding kamu. Kenapa orang-orang itu berkata kepada junjunganmu bahwa beliau orgil? Silakan baca Al-Hijr ayat 6. Silakan saudaraku. Baik Mikana, baik, aku jawab ya. Mereka berkata, mereka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu berkata. Tetapi Mika, kita tarik lebih jauh. Ketika di saat ini seluruh jazirah Arab berhasil, ya, ingat Mika, seluruh jazirah Arab sampai ke tanah kelahiran Yosua tadi berhasil mengakui kerasulan Nabi kami. Tetapi Mika, sampai saat ini Di zaman sampai mana kamu bilang? Di zaman apa? Sampai saat ini seluruh orang jazirah Arab mengakui kerasulan Nabi kami. Tetapi Mika, kalau kita balas, kita bawa ke Tuhan Yosua, tidak satu orang Yahudi pun saat ini mengakui Yosua itu adalah Tuhan. Tidak satu orang Yahudi. Ya, bahkan, bentar dulu. Bentar. Mika tadi bicara, aku nggak potong. Jangan ke Tuhan Yesus Hamasiah dulu. Kamu jawab dulu Al-Hijr. Oke, semua orang Arab, mengakui kenabian nabimu. Ya, tapi kenapa di Al-Hijr ayat 6 di situ apa dikatakan? Baca dulu. Oke, baca dulu. Karena baca di dulu. sana pada baca masa dulu itu Al-Hijr ayat 6. Baca dulu. Ya, baca dulu. Kebenaran itu. Rama, bentar, sabar dulu. Baca dulu Al-Hijr ayat 6. Baca dulu. Tadi saya baca dulu isi kitab saya. Sekarang baca dulu. Bang Loding, lanjut dah Oke, baik, saya tunjukkan. Baca dulu. Ya, baca. Mika, Bang Loding, aku izin turun dulu karena udah malam ini di sini ya. Ya kabur. Terima kasih Mika kesempatannya. Bang Rahman, Assalamualaikum. kenapa Bang Rahman belum selesai? Sabar, Ya, ini Pak udah malam, Pak. Joy. Udah malam. Ini ada Bang Loding. Iya, ini selama selesaiin ini bisa dulu lah. memframe dan memfitnah ini. Gentle, Giliran ditanya selesaiin kabur. dulu lah. Enggak, aku enggak Oke, kabur. sabar begini. Ini jawaban begini ya. Saya harap kita semua di sini diskusi dengan baik, kita diskusi berlandaskan data ya. Di dalam Al-Hijr ayat 6 di sini dikatakan, mereka berkata, wahai orang-orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Yang mengatakan ini orang kafir kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika orang kafir berkata seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Quran surah Al-Qalam ayat 2. Berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila, jeder. Sekarang kutanya sama kalian berdua ya. Ya, Al-Qalam ayat 2 dikatakan, berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Ada konfirmasi dari Allah mengatakan Nabi Muhammad bukan orang gila. Saya tanya sama kalian berdua, ya. Di mana konfirmasi Elohim mengatakan bahwa Yosua itu bukan orang gila? Oke. Ada tidak? Kalau ada bilang ada, kalau tidak bilang tidak. Sebentar. Jangan kau putar-putar sampai Iya. putar-putar di komal ini. Itu Ya. yang dikatakan nabimu bukan orgi itu tadi di berapa? Di ayat berapa? Al-Qalam ayat 2. Nah, dia fokus ke situ, baru dia cari celah di situ, Bang. Baru dia tidak mau jawab, sudah tahu. Makanya saya namakan dia Mikacrot, Mikana ngerocrot. Al-Qalam Ayat 2. Pak Yoel, jangan lupa ya pertanyaan saya, sunat atau tidak? Oke, sebentar terusin dan dijawab sampai saya diturunkan ini. Kau mau tolak gitu Al-Quran lagi? sebentar. Tolak. Al-Qalam Dikasih bagi ayat 2. makan.
Bentar dulu, Al-Qalam. Ayat 2. Al-Qalam, bentar dulu ya. Dia mau cari tuh. Sebentar, sabar dulu. Mana surah keberapa itu? Cari ya, yang pasti bukan surat cinta kan. Al-Qalam ya. Oke. Payol sunat kan? Payol. Sunat kan? Payol. Baik, sunat kan? ini Al-Qalam ini yang berkata seperti ini siapa? Kau tanya lagi siapa? Al-Quran itu kan firman Allah. Mau kau tanya siapa lagi? Artinya keluar dari mulut nabimu kan? Apa langsung? Allah yang berkata, Tuhan kan yang sudah berkata saya seperti bilang, itu kepada penulis Quran siapa? Penulis Quran siapa? Mikana mau Penulis Quran bagaimana? siapa? Mikana mau bagaimana? Enggak, Mikana mau saya bagaimana? jawab dulu ikut pertanyaan Mikana saya. punya mau Penulis sudah Quran cinta, siapa dulu? cinta. Penulis Quran siapa? Penulis Quran siapa? Yang menulis adalah para sahabat lah. Sahabat-sahabatnya kan menulis. Bang Loding. Nah, di Al-Hijr, bentar dulu Bang Yoel. Di Al-Hijr 6, sahabat-sahabat nabimu kan menulis bahwa orang-orang di zaman itu berkata seperti apa nabimu kan? Ya, di situ di Al-Hijr 6. Nah, di Al-Qalam ayat 2 ini para sahabat nabimu itu mendengar langsung suara Tuhanmu atau dari nabimu? Ya, bagaimana? Al-Quran itu kan Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Yang menerima wahyu kan Iya. cuma Nabi Muhammad. Artinya keluar Kamu ini mau dari- jawab atau tidak sih? Jujur saja. Jujur saja, kamu mau jawab atau tidak? Orang-orang berkata nabimu di Al-Hijr 6. Lalu ditulis sahabat-sahabat nabimu. Nah, sementara Nah, Al-Qalam terus? ini itu dari mulut nabimu sendiri. Ada nggak sahabat-sahabat Nah, nabimu terus? itu dengar dari Oke, Tuhan? baik. Terus kamu Artinya mau tolak? nabimu membela dirinya sendiri dong. Terus kamu mau tolak? Loh, bukan masalah mau tolak. Ya sudah, kalau begitu baik-baik. Kalau begitu baiklah. Baiklah. Saya baik-baik. Dengar. Saya kalau begitu, saya sama Rahman tidak bisa menjawab. Sekarang kamu jawab. Ada tidak? Elohim Ya mengatakan itu dia. Yahweh tidak begini. Makanya Ada tidak? orang-orang di zaman itu dengar dulu. Rahman? Orang-orang di zaman itu lebih kenal nabimu dibanding kamu. Nah, orang-orang di zaman itu aja orang-orang mereka Iya, aja silakan sudah baik. bilang nabimu seperti Silakan apa. kamu kembali. Nah. Bisa tidak? Bisa tidak kamu jawab? Kalau ada konfirmasi dari Bapak bahwa Yahweh bahwa Yesua tidak begini, tidak miring. Ada tidak? Loh, kan Yesus Hamzah sudah berkata kalian menghujat. Justru para malaikat berkata dia Tuhan, bukan orgil. Dia Tuhan, bukan orgil. Bukan Dan yang begini, satu orang begini. yang mendengar. Sebentar. baik. Para Anda pegang malaikat dulu. berkata Sebentar, kepada para Sabar, Pak gembala, Yoel. dia itu Tuhan, bukan Sebentar, orgil. sebentar, Nah, kalau sebentar. dari Ngerotos dari dia. ini Ngerotos Bukan. mereka. bahwa junjunganmu itu Kejang-kejangin bukan itu orgil, di itu atas. kan Begini. pembelaan dari nabimu sendiri, ya Tuhan. Begini sis. Tadi kan Padahal orang-orang berkata seperti itu kepada nabimu, tapi nabimu Bang Loding terlalu sadis pertanyaan. Sadis, terlalu sadis. Tidak, Kasihan saya kali. mau pegangan begini, jangan sampai rasul-rasul, Dengar para dulu. malaikat berkata Yesus Hamzah Iya, itu Tuhan, kejang-kejang di tumalnya sendiri bukan loh. orgil. Iya. Nah, justru kamu Kejang-kejang. yang kejang-kejang. begini. Nah, makanya Rahman, kamu berusaha merendahkan Tuhan saya. Ternyata kamu harus berkaca dengan imanmu. Begini sis, begini. Saya mau kasih perkuat Pak Yoel kembali, sis. dulu. Begini. Dan Bang satu Loding, lagi. Bang Loding sebentar. Kasih waktu Pak saya. Yoel dulu. Ya silakan Bang Yol dulu yang ngomong. Iya, Mikana Yang dulu biar tadi, saya sama Pak Yoel. yang dibawakan Rahmat ayat tadi ya. Itu kan orang-orang bang, orang-orang. Iya. Bukan Elohim Yahweh yang berkata Yesus itu orang Oke. gila, bukan. Orang-orang Oke, ya. baik. Orang-orang. Baik. Oke, Berbanding terbalik dengan nabimu tadi. baik. Oke, baik, saya terima. Ya kan? Iya, saya terima. Berbanding Oke. terbalik. Oke, Jadi saya terima. orang-orang berkata, ya orang-orang Iya, saya berkata. terima. Sementara orang-orang yang percaya kepada Elohim Yahweh Yesua adalah Oke, Tuhan baik. itu para nabi dan para rasul mengakui bahwa dan menulis bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Oke, pencipta langit baik. dan bumi. Baik. Oke, tadi saya punya pertanyaan, Pak Yol belum jawab. Pak Yol sunat atau tidak? Jangan ke situ dulu lah. Kita selesaiin satu-satu dulu lah. Kita selesaiin satu-satu dulu. Berarti sudah dijawab ya. Oke, baik, kita jangan ke situ. Pak Yoel bisa bacakan saya. Baik. Enggak usah ke situ kita enggak ke situ. Pak Yoel bisa bacakan saya Yohanes 12 Tunggu dulu. 49 sampai 50. Oke. Silakan. Oke.
pertanyaan kamu itu kan saya udah jawab ya. Sabar. Anda Maksud mengatakan gini, saya jawab. ya. Baca Saya dulu. Belum baca Anda sudah mau jawab. Iya, saya jawab. Kau tanya Yohanes saya sunat apa 12 enggak? 49 sampai Jadi saya 50. jawab ini kisah para rasul yang ditulis juga oleh Rasul Saulus. Saya tidak tanya baca. itu. Buat apa Anda Ini menjawab? saya hal yang jawab. tidak Saya tanya? jawab dengan ayat. Saya jawab dengan ayat. Anda belum baca. Saya langsung jawab saja, nggak apa-apa. Saya tahu. Bagaimana Anda belum tahu Saya pertanyaan maksud saya? itu, Anda saya sudah udah tahu. jawab. Bagaimana? Saya jawab saja dengan ayat, oke? Saya Saya belum jawab, bertanya, dia sudah jawab. Yohanes Nggak apa-apa, 12 49 sampai 50 dibaca. Saya udah tahu. Baca. Saya udah paham. Saya jawab Silakan ya. baca. Baca. Saya jawab ya dengan Baca saya dulu. baca jawaban saya ya. Baca dulu. Baca jawaban saya ya. Anda Saya baca jawaban saya ya. Oke? Kalau Anda berani baca, saya yakin Anda pasti bingung. Anda pasti minta bantuan Saya sama Mika baca Napa. saya baca dulu jawaban saya ya. Nggak usah baca Bagaimana pertanyaan kau. Anda Saya belum baca jawabannya ya. pertanyaan saya, tetapi Anda sudah baca jawaban Anda? Netizen kan butuh apa pertanyaan loading sih di Yohanes 12 49 sampai 50 itu? Netizen kan Kalau bingung di bawah. perintah sunat di saya Bukan itu jelas. perintah Jadi saya sunat, bacakan bukan ya. perintah Saya baca sunat. ini perintah sunat ya. Bukan Saya perintah baca sunat, ya. kita sudah buang Di kisah perintah sunat. para rasul yang dituliskan oleh Rabi Saul. Sabar Saya dulu baca. Bang Loding, kamu itu hanya kamu aja yang mau ngomong. Nah, lanjut ya. Bang Yoel mau ngomong, kamu itu loh. Oke, kisah para rasul ya. Kisah para rasul ya. 15:5 ya. Namun beberapa orang dari sekte orang-orang Farisi yang telah percaya bangkit sambil berkata, seharusnya menyunatlah mereka dan memerintahkan untuk memelihara Torah Musa. Ini tulisan Rabi Saul. Ya, jelas kan? Jelas ya, sungguh sangat jelas ya. Dengan jawaban-jawaban yang Bapak bawa tadi, yang perintah sunat di Al-Quranmu, tidak ada seperti ayat-ayat di saya. Nah ini satu lagi, saya tambahin lagi, saya tambah ekstra lagi, kisah para rasul. Saya tambah lagi, kisah para rasul, tulisan Rabi Saul. Tulisan Rabi Saul. Udah nggak usah panik Loding, udah diam dulu. Kisah Nggak usah para panik rasul dulu. 16 ayat 3, Paulus menginginkan orang-orang ini pergi bersamanya, dan sesudah mengambilnya, dia menyunatkannya. Karena orang-orang Yahudi ada yang di tempat itu, sebab mereka semua mengenal ayahnya bahwa dia orang Yunani. Orang Yunani tadi tidak bersunat. Tetapi ketika Rasul Saul mengajar Timotius, murid kesayangannya, dia menyunat Timotius. Yang saya tanyakan bukan orang Timotius, orang bangsa yang lain. saya tanyakan Bukan Anda. bangsa. Anda Sabar sudah atau dulu tidak? Loding, sabar dulu Loding. Sabar dulu Jangan Loding ini, kejang-kejang. jangan Jangan tantrum kejang-kejang. dulu. Kan Ini belum selesai Bang Yoel. ini perintah secara eksplisit ditulis di dalam kitab saya yang saya bawa. Ini perintah. Jadi kalau kau bawa ayat 1 tadi, memerintahkan bahwa kau bawa ayat tadi mau menyerang saya bawa lagi, 1 lagi, supaya 3. Kau bawa ayat 1, saya tambah lagi kau 1 ekstra lagi. Oke, Mau kau? tambah. Oke, saya tambah. Kasih banyak, kasih Kisah banyak. para rasul 7, Ya, 8. kasih banyak. Ya. Kasih banyak. Dan dia memberikan perjanjian sunat. Nah, dia baik. memberikan perjanjian sunat. Dengar secara eksplisit nih. Dia secara memberikan perjanjian sunat Baik. kepadanya. Dan demikianlah dia memperanakan Ishak dan dia menyunatkannya pada hari ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub dan Yakub memperanakan ke-12 leluhur kita. Nah, ini banyak sekali perintah sunat. Banyak perintah sunat, saya akui baik. Di Bibel banyak perintah sunat, teman-teman. Tunggu dulu. Udah diam dulu, jangan potong dulu, nggak ada adab. Tolong hargai lawan diskusimu. Diam dulu Loding. Artinya pertanyaanmu di sini saya bawa dengan data yang begitu banyak dan masih banyak lagi. Sekarang ini begitu jelas bahwa perintah sunat yang kau yakini itu dari manusia dan di Al-Quranmu tidak ada, Loding. Jadi kalau kau menyerang saya dengan 1 ayat, tidak mempan, oke? Oke, baik. Boleh saya tanggapi? Jangan nangis, Tunggu Loding. dulu. Loding jangan nangis ya. Jangan nangis ya, Loding ya. Jadi kalau kau bawa 1 ayat saja untuk menyerangku, terlalu banyak ayat yang saya ikuti. Dari ini itu tadi tulisan Rabi Saul, belum lagi tulisan Mose, belum lagi tulisan nabi-nabi yang lain. Jadi ini saya baru bawa 1 ayat. Iya. Jadi betapa sedihnya kalau kau bawa ayat 1 saja,
tidak ada dukungan ayat-ayat lain, tetapi itu tidak ada secara jelas, secara terperinci bahwa tulisan sunat. Kau begitu berupaya, tunggu dulu. Kau begitu berupaya untuk mengais-ngais, mempertahankan ada sunat di dalam Al-Quran kau dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Tidak ada, tadi kau sudah mengakui. Jadi kalau kau mengais-ngais bukan dari tulisan Al-Quranmu, Bang, kau menambah Al-Quranmu sendiri. Terima kasih. Selamat malam Loding. Selamat malam Rahmat. Haleluya. Saya tanggapi ya. Bapak Saya Yahweh. tanggapi sedikit. Luar biasa. Bapak Bapak Yahweh Yahweh Yesua memberikan Mesih hikmat. yang Luar lengkap biasa. dan Saya sempurna menjawabmu. Bapak Yahweh perintah-perintahnya. Yesua yang menjadi pahlawan. Yang memberikan Kejang-kejang, Terima kasih. Haleluya. Oke. Loding pura-pura Oke, ganti. ketawa Selamat menutupi datang rasa di sedihnya. kebenaran. Oke, baik. Baik. Gantian boleh? Gantian boleh? Boleh. Ya. Boleh, baik. Gantian ya. dulu, Lodi, ketawa sedikit dulu ya dong. Bang Rahman ya. Oke, baik. Ya, sabar. Kasih dulu, Sabar. ketawa dulu Bang, ketawa Iya, dulu, sabar. goreng-goreng dulu. Iya, ketawa dulu. Ketawa dulu. Apakah Bang Lodi kau bisa bawa ayat sebanyak itu seperti saya? Baik, baik. Nggak ada baik. satu pun. Baik. Tadi Tidak yang sudah ada diakui nggak ada. Bang. Mereka sudah akui Kau nggak ada dalam mengais-ngais, Al-Quran. kau mengais-ngais, kau berusaha sekuat Bagaimana tenagamu, nih? Bang. Bagaimana? Kapan kita punya Sekuat giliran ini? pikiranmu, seperti Rahmat. Oke, baik. Dia mengenal apa? Dia memberikan contoh seperti dia bekerja di bengkel. Kau mengais-ngais, Bang. Oke, baik, baik. Jadi apakah itu guru yang benar yang menuliskan tentang Iya, baik. tentang Gantian dulu, ajaranmu? Pak. Bapak, ya sudah, Bapak ini seperti Oke, Yosua oke, juga oke, hidup siap. sendiri di dunia, dia juga Hei, hamba, dia jangan, juga jangan, Tuhan. jangan, jangan Boleh, saya Loding. boleh. Mengais-ngais lagi boleh. Makanya gantian lah. Mengais Sudah lagi, bisa? cari lagi ayat. Ya, Cari lagi kamu. ayat. Bisa. Oke, Panikan bisa. mulu sih. Bang Yol juga masih bicara. Bukan gantian lah. Soalnya Iya, kalau saya oke. sama Rahman bicara sedikit langsung kalian sanggah. Sementara kalian berbicara boleh lama. Mana ada kamu juga tadi ngomong Oke, lama. baik, tidak sanggah tapi ya. bicaramu Oke. memframing. Tidak sanggah, Kalau Bang baik. Yol menunjukkan data-data dalam kitab suci ini. Kalau kamu hanya bisa baik. memframing, Loding. Oke, boleh. Baik teman-teman ya. Oke, baik. Tadi Pak Yoel dia sangat membuka data-data, katanya ada perintah tertulis secara eksplisit di dalam Bible ya bahwa mereka diperintahkan sunat, tapi wallahu alam bisawab Pak Yoel ini sunat atau tidak kita tidak tahu karena dia tidak jawab itu ya. Kita tidak tahu Jawab itu. Bang Yoel. Ya. Saya Jawab. sunat Bang, saya sunat Bang. Oke, baik. Baik teman-teman. Pak Haleluya. Yoel sunat ya. Oke, baik. Iya Pak Yoel dong. sunat. Baik, teman-teman. Siap. Oke. Sabar ya, Pak Yoel mengatakan dia adalah sunat, kita pakai data Nah, kalau ya. kamu sunat mengikuti perintah manusia, Loding. Loding, jangan Iya, kau, sabar, jangan kau sabar bahas dulu. lagi, Bang Loding. Sabar Saya dulu. sunat Nah, karena ini kan saya waktu bawa saya ayat nih. banyak. Iya, Tapi waktu sekarang saya. kau sunat, kau pergi Gantian perintah dulu dong. manusia. Berarti Gantian tidak dulu waktu sesuai saya. dengan Al-Quranmu. Gantian dulu boleh? Hmm. Boleh? Oke, boleh. Oke, baik. Beliau mengatakan tadi beliau sunat, kita baca di Galatia 5 nomor 2 ya. Lihatlah, aku Paulus berkata kepadamu bahwa jikalau kamu disunat, Nanti saya jawab itu, Bang. menghias sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sambung Pak, sambung pakai sosis Pak. Karena berguna, sambung Pak. Sambung pakai Nggak sosis. boleh, nggak boleh. Atau cari kamu kulit ayam. Loading. Ini loh. Kamu kalau Ayat membaca berapa, kitab ayat suci berapa? itu jangan kau tambah-tambah. Jangan kau tambah-tambah. Gimana tambah-tambah? Aku turunin loh kamu kalau Nah, kamu ini. kitab suci saya loh. Lihatlah, Jangan kamu lihatlah, tambah-tambah. aku Paulus berkata kepadamu bahwa jikalau kamu disunat, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pak Yoel disunat, saya suruh sambung. Oke. Udah. Gini kamu kan bertanya saya aja. suruh nggak usah sambung. kamu Bertanya fitnah. aja. Mau Bertanya sambung aja, pakai bertanya sosis, aja. bertanya Bertanya aja. aja. Mau pakai Udah, apa kalau itu kan kamu terserah. mengikuti perintah manusia, Yang penting Lodi, disambung dulu. Jangan kamu jadi insulting. Jangan kamu Tidak. mengulit. Jangan Saya kamu katakan dia insulting. sunat. Udah kamu bertanya aja kenapa Rasul Paulus menulis Kau seperti ini. bertanya Sabar, aja, sabar. saya jawab, Iya, kamu Lodi. bertanya aja. Nggak usah kamu fitnah. Iya, Lodi. Kalau kamu kan sunat mengikuti perintah Kalau tidak mau manusia. pakai sosis, Kalau kami pakai sunat apa? itu Kulit mengikuti ayam, perintah Pak. Tuhan. Kulit ayam dia Kau boleh tidak- Pak. Kau tenang supaya Udah, dijawab. tolong ya. Loding, kau Loding, tenang supaya punya dijawab. adab dalam diskusi. Jangan kamu tambah-tambah. Jangan kamu tambah-tambah loh. Iya, Saya punya tapi kamu waktu. jangan bilang tambah kulit ayam lah. Itu nggak boleh seperti itu dalam diskusi. Bukan yang paling bagus kalau Justru disambung pakai kamu kulit ayam itu atau sunat, tapi sosis. nggak ada perintah Tuhanmu. Ini yang Kamu paling bagus sunat sambung ada pakai perintah kulit Tuhanmu ayam. loh. Kenapa Loding Ternyata ini? yang kau ikuti Kenapa ajaran Loding manusia. ini jadi Ya, campur sabar. kayak gini sih?
Kenapa loading ini Gan- jadi tantrum? Iya. Kalau kamu itu mau bertanya Siapa aja yang loading. tantrum? Kita Loading, akan kenapa kamu jawab kepanasan berdasarkan jadi data tantrum juga, sih, bro? gitu loh. Iya, sabar dulu, kan saya belum selesai. Bro, jangan Ya jangan, tapi kenapa jangan kau bilang jadi sambung aja tantrum, lagi? bro. Pakai kulit Enggak, kalau ayam kau segala baca macam. satu Itu nggak pertanyaan ada nanti seperti kami itu. jawab, kau jangan nambah-nambah. Jangan kau nambah-nambah. Jangan. Iya. Sabar dulu. Jangan kamu karena kamu mengikuti perintah manusia lalu kamu Iya, kayak sabar. panas, Saya mau jelaskan sehingga- perintah manusia. Saya mau jelaskan perintah manusia, ya. Sabar dulu. Kan kamu mengikuti perintah manusia itu sunat. Iya, sabar dulu. Makanya saya mau jelaskan. Ya udah kamu bertanya, Oke, bertanya baik. aja. Baik, oke, baik. Nanti tadi Pak Sangga ya, oke. Kenapa Jangan kau kita nambah-nambah mengikuti? ya, kau Sabar. jangan nambah-nambah dengan segala Iya, hormat. iya, Saya iya, minta iya, kau iya, jangan tambah-tambah, iya. Bang. Iya. Kau tanya saja nanti dijawab. Tenang, ya. Nah, kenapa loading mengikuti ajaran manusia? Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan seperti ini. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad. Ketika kita mengikuti Nabi Muhammad dikatakan sunnah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma iya fi jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surga. Man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati sayyid. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid, bukan 100 sosis. 100 mati syahid. Nah, makanya ketika kami mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu ada perintah oleh Allah di dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 31. Begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad perintahkan sunat, ya kami sunat. Kalian mau katakan bahwa kalian mengikuti manusia, wong Nabi Muhammad manusia. Masa kita mau bilang dia Tuhan? Nah, sementara di Galatia tadi Pak Yoel sunat, Paulus mengatakan, kalau Pak Yoel, kalau Anda sunat, maka Hamasya tidak lagi bersamamu. Maka saya mengatakan, daripada Hamasya tidak bersama Pak Yoel, ya sambung. Sambung paling bagus pakai sositas saya kulit ayam. Kalau pakai kulit ayam kau Udah tambah dulu, kan, nanti jangan framing Ya, lah, silakan. jangan gitu. Ya, ini biar saya jawab Bang Yoel ya. Oke. Inilah orang mereka ini yang suka ini ya, nambah-nambah isi kitabnya sendiri, terus juga suka memframing, memfitnah, begitulah sifatnya. Ya, sekarang dia ketawa tuh, padahal dia tuh bertakiyah guys. Nanti sih saya mau tanya dia satu lagi. Nanti tentang sunat. Iya, iya. Tentang sunat. Iya. saya Pak tanya Yoel dia. pakai Oke. lembesi Pak Yoel. Pakai lembesi. Oke ya. Justru kamu yang harus kembalikan kulit katanmu itu, ganti pakai kulit ayam karena nggak ada perintah Tuhan. Kamu yang harus kembalikan tubuhmu itu pakai kulit ayam karena nggak ada perintah Tuhanmu. Pakai lembesi. Nggak ada perintah Tuhan, yang harus kembalikan itu, ganti kulit ayam. Pak Yoel, kalau tidak pakai kulit ayam tapi cari yang begini tuh. Doding, Rahman, itu ambil kulit ayam, tambah lagi karena nggak ada perintah Tuhanmu untuk sunat kulit katan. Sih. Sebelum dilanjut nih. Sebelum dilanjut sih jawab. Tunggu dulu sebentar. Tunggu sebelum Ya, dia jawab. silakan Pak Rahman. Saya mute dulu. Pak Saya Loading, open cam Pak- dulu ya, saya merokok dulu sedikit dulu ya. Sebentar, Saya Pak Loading, itu sebentar, disambung. Loading. Ini saya buat loading. Biar loading ini. Pak Loading. Ada di Al-Quran itu ada tertulis kalau Nabi Muhammad itu sunat. Di hadis. Enggak, Nabi Muhammad sunat ada. Di hadis ada. Oh, hadis apa coba? Di Quran nggak ada, makanya mereka itu kan mengikuti. Iya, Ya udah jujur tadi mengikuti perintah disunat. manusia. Kalau di kita kasih Abraham disunat itu betul itu. Udah nggak usah ke situ dulu Bang Yoel. Bang Iya, Yoel. tapi Pak Ini Yoel aja. kan sudah sambung lagi tak lama nanti pakai sosis lagi kan. Loading, justru kamu yang harus sunat tambah lagi pakai sosis, pakai kulit ayam. Karena apa? Nggak ada perintah Tuhanmu untuk sunat kulit katan. Ya Tuhan, tolong kamu sungguh terlalu. Oke, bentar ya. Kita jawab dulu yang tadi Galatia Silakan. 5. Oke. Galatia 5. Kenapa Rabi Saul menuliskan seperti itu? Karena begini, di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 ada orang yang ngajarin seperti ini.
Dan ada beberapa orang yang turun dari Judea. Mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, ada orang-orang yang mengajarkan kalau keselamatan itu berdasarkan sunat. Itulah kenapa Rabi Saul menuliskan di Galatia 5, ya, bahwa kalau kamu disunat, artinya Hamasiat tidak berguna sama sekali bagimu. Jikalau di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 kamu disunat kulit kehatanmu supaya kamu selamat. Nah, itu yang tidak benar. Karena apa? Kasih karunia keselamatan sudah diberikan Tuhan Yesus Hamasiat di atas kayu salib dengan darahnya yang suci. Sehingga ya, sunat itu bukan supaya kamu selamat lagi, tetapi kan mengikuti perintah di dalam tanah. Itu masuknya Rabi Saul. Sudah dijawab ya? Oke. Ini bukan masalah selamat dan tidak selamat. Ini masalah Mesias tidak akan bersama orang yang sunat. Pak Yoel sunat. Bu, Ya, saya dengar sambut, dulu. kalian silakan saya. Lodi, dengar. Saya tadi sudah tunjukkan dalil. Makanya baca Kisah Para Rasul 15 ayat 1, baca ya. Di sini saya baca ya. Dan ada beberapa orang yang turun dari Judea. Mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, itulah kenapa Rabi Saul menulis Galatia 5 seperti itu. Karena apa? Kalau ada orang berpikir, aku harus disunat supaya saya selamat. Oh, itu baru nggak benar gitu loh. Itu maksudnya Rabi Saul. Tidak ada nasi saya seperti tidak itu, Mikana. Jangan kau berbohong. Jangan kau berbohong. Di Tidak mana ada saya narasi berbohong? seperti itu. Kau baca. Saya berbohong ini. Kau berbohong kau. Nih, di mana saya Kau berbohong? berbohong kau. Di mana saya berbohong? Nih anaknya nih. Mana? Nih. Mana? Ini. Ah, Dan terus ada beberapa orang yang turun Judea. dari Judea. Mereka mengajar saudara-saudara itu, jika kamu tidak disunat menurut ada istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Karena ada orang berpikir kalau tidak sunat maka tidak selamat. Makanya dibantah sama Rabi Saul di Galatia 5. Iya, Galatia. Nah, terus artinya kalau kamu sunat itu bukan Coba kamu supaya baca mendapatkan Galatia 5. keselamatan. Coba baca Galatia 5. Iya, itulah Coba baca makanya. Galatia 5. Coba Saya baca sudah Galatia 5. itu. Lah itulah bantahan Oke, baik. Rabi Saul. Saya baca ya. Rabi Saya Saul baca. membantah bahwa Sabar, saya baca. keselamatan itu bukan dari sunat. Paham nggak? Sabar. Saya baca. Ah. Lihatlah Galatia 5 nomor 2. Lihatlah, aku Paulus ini berkata kepadamu, kepada Yoel ya, bahwa jika kamu disunatkan, Hamasya sama sekali tidak akan berguna bagimu. Pak Yoel disunat atau Sini tidak? sini saya jawab. Sambung. Saya bersunat berdasarkan perintah Torah, tetapi saya menerima Yesua adalah juru selamat saya. Iya. Ya, Tuhan dan juru itu selamat dia. saya. Saya selamat. Iya. Apa lagi? Yoel ini. Makanya di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 karena Lanjut, diam dulu. Iya, karena sudah ada orang mengajarkan kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Makanya dibantah sama Rabi Saul di Galatia 5 seperti itu. Dan sudah Ya, betul, itu. Bang Yoli itu sunat karena berdasarkan perintah di dalam Torah, bukan supaya mendapatkan Makanya. keselamatan. Udah diam dulu Rahman, diam dulu. Makanya lagi ya. Jadi dibantah sama Rabi Saul di Galatia 5 karena ada orang yang mengajarkan di Kisah Para Rasul 15, kalau kamu nggak sunat, kamu nggak selamat. Nah, itu harus dibantah. Karena apa? Kita sunat atau tidak sunat bukan itu yang memperoleh keselamatan. Tapi kalau kamu tidak Menerima percaya Yesua Yesua Hamasiah Hamasiah, menjadi Tuhan. yang dia disalibkan, mati dan bangkit pada yang Mati ketiga, dan kamu bangkit. tidak akan pernah selamat. Itu yang keselamatan. Jadi si Bukan. Yoel sunat itu mengikuti perintah Nabimu sudah wafat. Betul? Ya manusia wafat lah, Tuhan saja wafat, Iya. kalian tidak pusing. Masa manusia Iya, wafat kalian jujur. pusing? Iya, sabar. Karena Tuhan saya mati dan bangkit. Nah, kamu sudah mengakui itu bahwa ya Tuhan saya kan mati dan bangkit, hidup selama-lamanya. Nah, Oke, kalau siapa kamu, yang bentar, sabar membangkitkan dulu, dia? sabar Jujur. Sabar dulu. Siapa Sabar yang dulu, membangkitkan bentar dulu, mohon maaf, bentar. Nah, kamu kan sudah jujur. Nabimu kan sudah wafat loh, Ding. Sudah wafat. Tuhan mau Ya, wafat, siapa yang artinya nggak ada di surga toh? Wafat toh? Belum, semua belum ada di sorga. Nanti tidak Iya, akan artinya bergeser. nabimu Ingat. sudah wafat. Ya Nah, sudah. kamu ya itu dia, kamu mengikuti Tuhan mau perintah wafat atau manusia tidak? yang sudah wafat Tuhan mau wafat atau tidak? dan belum ada di surga. Artinya kamu pengikut manusia Ya, yang Tuhan mau sudah wafat atau tidak? Pengikut manusia mati. Tuhan mau wafat atau tidak? Tuhan mau wafat Tuhan atau tidak? saya mati dan bangkit, wafat dan bangkit. pada Siapa ketika hidup yang membangkitkan selama-lamanya. dia? Siapa yang membangkitkan dia? Jawab. Berani Roh tidak? Elohim yang adalah dirinya sendiri. Diri Elohim sendiri yang adalah membangkitkan. dirinya sendiri.
Diri sendiri Yang membangkitkan. jelas- Orang mati Diam membangkitkan dulu. orang mati. Loading. Sabar. Orang mati membangkitkan orang mati. Sabar dulu, loading. Jangan Loading, kalian loading. menelaah Loading, Islam sabar. pakai logika, ternyata agama kalian lo gila. Karena gini loading. Ya ampun, justru kamu yang lo gila. Kenapa? Kamu pengikut manusia yang sudah mati. Ya, kamu mengikuti perintah-perintah manusia yang sudah mati. Nah, sedangkan kami Ya mengikuti namanya perintah Tuhan manusia yang kan maha pasti hidup. mati. Kulun nasi Ya jahit itu mau. dia loading. Perbedaan saya dengan kamu, perbedaan kita Bang Yoel dan anak-anak Tuhan Yesus Masiah. Kalau kamu kan mengikuti perintah manusia, apalagi manusia yang sudah wafat. Nah, Tuhan Dia sudah mati atau wafat, tidak? gitu loh. Tuhan Kalau mati atau kami tidak? kan makanya kembalikan lagi kulukmu itu dengan pakai kulit ayam. Karena apa? Mika, Nah ini Pak Yoel punya pakai sosis. kalau kalau kita baca dengan teliti, Karena tidak ada perintah Tuhanmu. Mika, dengar kamu dulu, mengikuti dengar dulu, perintah bentar dulu. manusia dan beliau juga Mika. sudah wafat. Hello. Mika, kalau kita baca dengan teliti, ya Galatia, Mika, ternyata Yosua itu ada di dalam neraka. Di dalam neraka. Coba Mika baca Galatia 3 nomor 13. Yosua itu bukan di sorga. Kalau kita percaya sama Paulus, berarti Yosua itu Kisah ada Para di dalam Rasul 11. neraka. Kisah Para Rasul 1 Coba, ayat 10 sampai baca 11 dulu. Yesus Hamasiah naik ke surga. Kemudian di Kisah Para Rasul 5 tuh Stefanus melihat Yesus Hamasiah dari surga. Itulah. Kamu jangan bertakya, udah turun kamu Rahman. Kamu bertakya kamu. Itulah Mika. Bertakya, Mengapa bertakya. tadi? Mohon maaf, kamu bertakya. Nah, Di mana nggak ada Tuhan Yesus Hamasiah? Tuhan Yesus Hamasiah itu meliputi langit dan bumi. Kenapa? Dia maha hadir. Mikana. Dia Jujur itu sama saya, memframing, Mikana. memfitnah. Jujur sama saya Mikana. Siapa yang membangkitkan Yosua? Elohim yang ada adalah rohnya sendiri. Loh, karena di Yohanes 10 ayat 18 dia berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tapi yang jelas kami mengikuti Tuhan yang maha hidup, bukan pengikut manusia mati dalam kuburan nggak bisa bangkit. Sabar. Baca Yohanes. Sabar. Sedangkan Baca. saudara, Sabar. Nabi saudara, Sabar. makam beliau ada di mana? Makam beliau ada di mana? Sabar. Jawab dulu, makam beliau ada di mana? Sabar. Ya jawab, makam nabimu ada di mana? Manusia mati kalian heran, Tuhan mati kalian tidak heran. Loh, iya, kamu kan pengikut manusia yang sudah wafat, belum bisa bangkit. Berarti dan kamu mengikuti pengikut perintah Tuhan manusia, mati. gitu loh. Berarti kamu pengikut Tuhan Tuhan mati. saya itu bangkit mengalahkan maut, berkuasa Iya, atas kematian. siapa yang membangkitkan dia, Mikana? Dirinya sendiri. Orang mati bangkit sendiri. Karena dia berkuasa atas kematian. Karena kami bukan pengikut manusia yang mentong dalam kuburan nggak bisa bangkit jadi Bunda tanah. Vera. Ya Tuhan. Iya. Ya, selamat malam, ada Bos. bawa Selamat obat buat malam suntik semuanya. tuberkulosis. Waalaikumsalam warahmatullahi Justru wabarakatuh. kamu tuh yang Assalamualaikum kembalikan warahmatullahi kulit katanmu itu pakai sosis, pakai kulit ayam karena ada Aduh, perintah Tuhanmu sunat kulit katan. ini kayaknya hostnya merocos aja dari tadi merocos. Iya. aja. Udah Malam sabar, kita- nggak usah framing. Malam, lanjut. Ayam kepala. Lanjut. Nyerocos, saya nyerocos pakai data. Oke. Kalau loading nyerocos tanpa Anda data, tanpa pakai dalil. data. Anda mengatakan bahwa Yosua Hamasya dibangkitkan itu dia bangkit sendiri pakai data Bangkit dong. sendiri, betul. Mana betul. data? Carikan data. Ya. Kamu cari dari Mailaki sampai orang Punglaki tidak akan Oke. dapat itu. Ya udah, saya tunjukkan datanya. Haleluya. Kamu baca cari dari Yesaya sampai Udah. kamu tidak akan dapat. Iya. Tidak akan dapat. Coba kamu cari. Loading, jangan nangis kalau kamu pengikut manusia yang sudah wafat, yang belum bisa bangkit. Kamu mengikuti perintah carikan. manusia, bukan Coba mengikuti carikan, perintah coba. Tuhanmu. Ya, nggak usah Coba. nangis loading, nggak usah framing. Carikan data. Oke, diam ya, jangan dipotong dulu. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terakhir. Jangan panik dulu, sembarangan tahu kau. dulu. Udah panik Sembarang kau. Udah diam Nah, dulu. saya tunjukkan Loading, datanya jangan ya. panik dulu, jangan tantrum dulu. Sabar. Diam dulu, saya bacakan dulu. Kamu ini nggak sabaran, tantrum banget sih. Udahlah loadingnya, sabar. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, jangan takut loading. Jangan takut semua kalian saudara. Akulah yang awal dan akulah yang akhir dan yang hidup. Aku pernah mati tetapi lihatlah, aku hidup abadi selama-lamanya. Haleluya. Jangan Si loading kasihan.
Jangan Udah kau- kembalikan Mikana, lagi tidak pakai kulit boleh. ayam loading karena nggak ada Masa perintah kau mau Tuhanmu menipu, kau disuruh Mikana? sunat. Masa kau mau menipu begitu? Tidak boleh. Tidak boleh begitu Mikana. Mikana. Mikana kau baca ini Mikana. Coba. Allah Loading, sudah loading. membangkitkan Tuhan Yesus. Tuhan No, jangan tunjukin terjemahan yang lain. takut dia kan? Takut dia teman-teman takut. Takut dia. Kenapa kau matikan kamera saya? Katanya mesti pakai data, betul nggak Bang Loading? Kita pakai data loh. Iya makanya. Mau nampilin data sabar, kok nggak loading, dengar boleh. dulu loading, bentar. Ah, Loading, ya. sebentar saudaraku. Ini serius, aku serius, jangan tunjukin itu. Karena aku aja loading, dalam diskusi pun udah nggak mau lagi aku menyebut nama ilahmu itu. Karena apa? Aku mengikuti perintah Tuhan. Oke, Di Keluaran baik. 23, Saya 13. oke, baik. Kita oke, baik. Iya, tunjukkan terjemahan Iya. ILT 3 atau tunjukkan Oke, dalam bahasa Ibrani-nya ILT3 gitu loh. ya. Iya. Oke, ILT3. Dalam diskusi Sabar. aja teman-teman, aku udah nggak mau lagi sebut nama ilah bangsa Arab, nama ilahnya Islam. Karena apa? Saya mengikuti perintah Tuhan Kelihatan di tidak, Keluaran Mikana? 23, 13. Nih, Mikana, tolong kamu, tolong jujur ya sama kita. Kenapa dia jadi balik begini lagi? Kenapa? Mikana ini sudah bikin bagaimana nih Mikana? Sudah. Ini seperti otaknya Mikana nih. Terbalik kayak hostnya Seperti itu. otak Mikana nih sama Pak Yoel terbalik nih. Otakmu yang Kok terbalik begini? Seperti Yoel sosis ini. Coba Mikana bacakan situ. Udahlah, Mikana ambil lagi bacakan. ada sosis sama Sabar. kulit ayam loading. Iya, sabar. Kulit Mikana, apa, tolong kulit sapi bacakan 1 Korintus. Sabar, sambung tolong. lagi loading. Tolong kamu bacakan 1 Korintus 6:14 Mikana. 1 Korintus 6:14. Dibaca dulu. 1 Korintus 6:18. Itulah kamu baca. 1 Korintus. 1 Korintus 6 ayat 14. Kamu baca yang kuat-kuat lah. Oke, iya. Baca aja Bang Loading, nggak apa-apa, nggak usah ditunjukin. Baca aja. Aku yang baca. Ya. Baca. Mendengung kamu, sis. Mendengung itunya. Baca. Atau berisik ya. Oke. 1 Korintus 6 ayat 14. Baca. Kita lihat Mikana mau lari kemana ya? Akan dia kerocut ini. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Oke, lanjut. Serius. Oke. Kita serius. Lanjut. Iya, serius Coba, ya. coba perhatikan baik-baik. Entar dulu Serius, ya. ketawa dulu lah, karena nanti aku nggak hormat Iya. sama kitabku kalau aku membaca sambil ketawa. Oke. Iya. Oke, teman-teman saya baca ya. Haleluya. Ya, silakan. 1 Korintus 6 ayat 14. Dan Elohim yang juga telah membangkitkan Tuhan Tuhan dia pun siapa? akan membangkitkan kita melalui kuasanya. Dan Elohim ini siapa? Elohim ini siapa? Oke, saya aja pakai data. Bentar, sabar. Mulai ini. Ya. Yudas 1 ayat 4. Kan saya harus berdasarkan Tidak, data dan dalil. Elohim ini Tuhan atau bukan? Oke, Elohim itu siapa? Kan kamu Tuhan tanya. atau bukan? Iya. Tuhan. Berarti dan Tuhan yang juga telah membangkitkan Tuhan. Iya. Terus masalahnya apa? Masa Tuhan membangkitkan? Berarti ada berapa Tuhan? Ya karena Tuhan itu sendiri yang mati dan bangkit loading. Oke. Saya jawab berdasarkan data aja ya. Siapa itu Elohim, siapa itu Tuhan? Silakan. Astagfirullah. Yudas 1 ayat 4. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup dengan diam-diam, si loading. Mereka yang sejak dahulu telah terdaftar ke dalam penghakiman ini, itu si loading itu. Pak Yoel, jangan Yaitu terlalu pusing orang-orang- sosis lah. Bisa beli di warung itu. Yaitu orang-orang fasik. Udah diam ah. Orang-orang fasik yang menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan badani. Dan yang menyangkal Elohim sendiri. Majikan dan Tuhan kita. Yeshua HaMashiach. Haleluya. Jadi Elohim dan Tuhan itu siapa namanya? Yeshua HaMashiach. Pakai Harus data konsisten. kita loading. Pakai data, pakai dalil. Kami nggak ada menafsir. Iya, dengar dulu. Ah. Konsisten ya.
Konsisten ya, boleh. Iya, Pak kami Yoel, selalu saya konsisten oke. kok. Oke, saya minta tolong Pak Yoel bisa baca Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 12:49 sampai 50. Yohanes 12:49 sampai 50. Baca pelan-pelan dan tolong jangan kejang-kejang, dijelaskan pelan-pelan. Firman yang menghakimi. Enggak usah dijelaskan, nanti dijawab pakai dalil Ayat lagi berapa? gitu loh. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. sampai 50. 49 sampai 50 ya. Sebab ayat 49 ya, sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah kepadaku apa yang harus kuucapkan dan apa yang harus kukatakan. Jeder, Dan sabar. aku tahu, tunggu dulu. Iya, baca. Kan tadi ku suruh sampai 50, tunggu dulu. Iya, 50 baca. Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal. Oke, Oleh baik. karena itu, apa yang kukatakan adalah seperti yang telah Bapa katakan kepadaku, begitulah aku katakan kepadaku, begitulah aku katakan. Kepada Ya. mereka. Apa pertanyaanmu di situ? Apa Oke, pertanyaan pertanyaanmu saya di situ? begitu. Oke. Diperintahkan siapa yang memerintahkan dia untuk menyampaikan perkataan itu? Siapa yang perintahkan dia? Saya ulangi nih ya, tidak perlu ayat lain, tidak perlu ayat lain. Di 50 tadi, Bapa katakan kepadaku, begitulah aku katakan kepadamu. Iya. Bapak Yesua ya, katakan ini. Yesua ya, Yesua Ini, ya. di- Siapa ya, di di dunia 40. ini yang dapat melihat Bapa? Ya, 49-nya sabar. Tunggu Sebab dulu, aku. tunggu dulu. Nggak Iya, usah saya baca. Dulu, satu ini selesaikan dulu. Iya, saya baca Satu selesaikan 49. dulu. Tunggu dulu. Orang Enggak, baca sebenarnya kok bentar tunggu dulu, bentar ya. Apa? Nih, Loading, Sebab- sebenarnya kamu mau bertanya atau ngajarin? tidak, saya mau bertanya. Sebab Kamu aku tidak kalau berbicara. bertanya aja Iya, biar dengar dijawab dulu. sama Yoel Saya baca gitu loh. ulang. Saya baca ulang dulu. Sebab aku tidak berbicara. Lah, udah tantrum ini si loading ini. Dah. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Nah, saya tanya ini, Dia ini siapa? Aku ini siapa? Dia ini siapa, Pak Yoel? Mikana, aku ini siapa? Coba, Pak Yoel jawab dia ini siapa? Mikana Dia jawab aku adalah ini siapa? Bapa Yahweh itu sendiri. Dia kan di situ Bapak dulu Baru bilang Bapak aku? di situ, Bapak dia adalah Bapak sendiri. Aku ini siapa? Yesua Yesua. Hamasya. Yesus Hamasya. Baru dia ini Yesus Hamasya juga. Loh, di situ kan siapa dia katakan? Dia kan Bapak di situ. Dia ini siapa? Dia ini siapa? Bapak. Bapak itu Yesus Hamasya atau tidak? Oke, kita jawab siapa itu Bapak. Pakai dalil, enggak usah Sabar. pakai dalil. Bapak itu Yesus Pakai dalil. Hamasya. Tunggu dulu. Jawab. Jawab. Kamu harus bertanya Jawab. dia yang telah mengutus aku. Jawab, Bos. Sis, baca. Ayo. Kami mau menjawab pakai data dong, pakai dalil. Tidak, Dia tidak. siapa itu Bapak? Dia ini siapa? Bapak itu siapa? Aku ini siapa? Dia ini siapa? Aku Dia ini itu siapa? Bapak. Aku Bapak atau bukan? Di situ Yesus Hamasya. Jawab pakai data. Sis, jawab. Berarti sama apa beda ini dia dan aku? Sama apa beda? Loh, kan kalau kamu tanya siapa itu Bapak, baru kita jawab pakai data. Jangan ketawa dulu. Mau dijawab pakai Macet. data. Kita Coba silakan jawab. Dia takut tuh Silakan. ditunjukin dalil, makanya Tunjukin dia dalil. bermain di dalam Silakan, kata-kata, pakai bermain dalil, kata-kata bukan dia. asumsi. Iya. Pakai dalil. Silakan. Bukan asumsi. Silakan. Bukan asumsi. Jawab sis. Jawab. Iya, kan kamu tanya siapa Bapak, betul kah? Pasang kuping loading. Loading. Pasang Tidak, kuping. tidak. Dia siapa? Aku siapa? Dia Siapa? Bapak. Aku siapa itu yang saya tanya. Dia Bapak. Aku? Yesua. Aku Yesus Hamasya. Nanti ada berapa di situ? Tunggu dulu. Nanti dijawab. Di situ tidak berbicara tentang matematika. Tidak berbicara Jawab, tentang jawab, sis, matematika jawab. atau Kamu apa. yang Ya, tanya, kamu yang jawab. Kan ada dia, ada aku. biar
biasa karena dia mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Tuhan. Makanya tenang. dia Oke, seperti iya itu. dan aku sama apa beda? Ini anak ini bandel ini. Oke, kita jawab berdasarkan data. Iya, Dia jawab pakai sama data, atau sis. beda? Jawab pakai data, sis. Oke, pakai data. Yohanes 10:30. Tuhan Yesus masih berfirman, Aku dan Bapa adalah satu. Wow, haleluya. Keren. Oke, baik, berarti Gitu, baik baru ya, bener. oke, baik, baik. Kita berdasarkan, makanya dengan dalil Bukan apa asumsi Dodi? itu. Kami selalu menjawab pakai data, pakai dalil. Iya, Nggak baik, pernah saya kami terima. asumsi atau Saya terima, pandangan saya sendiri. baca. Kalau kalian asumsi Iya baik, kalian lah. sabar mengikuti saya baca perintah Mikana, manusia saya lah. baca, Aduh, saya baca, kasih Kita, saya kita baca. tidak ngais-ngais di Iya saya di baca. buku orang lain. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan dari aku yang telah mengutus aku. Udah cukup di situ, loading. Aku Nggak usah sendiri di situ telah terus. memberikan Nggak usah perintah stagnan di kepada situ aku. terus. Sudah Apa yang dijawab. harus aku Loading, udah ucapkan dan dijawab. aku harus aku katakan. Tuhan. Berarti dia ini adalah Loading, ini udah sama. dijawab. Tidak sama Udah apa dijawab. beda? Loading. Sama apa beda? Yohanes 10:30. Tuhan Yesus Hamasiah berfirman, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ini sama. Bapak. Oke, sabar. Jadi ini sama. Bapak Yesus ini Hamasiah berkata di Yohanes 10:30, Aku dan Bapa adalah satu. Oke, berarti di sini dia perintah dirinya sendiri. Dia perintah dirinya sendiri. Hah? Di mana Dia tertulis perintah. seperti itu di situ? Nih, dia perintah. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah. Berarti dia perintah kepada dirinya sendiri. Apa di situ tertulis di situ? Perintah. Apa tertulis di situ? Lah, Perintah jangan ditambah, kepadaku. jangan dikurangi firman Tuhan, loading. Ya Tuhan, beginilah kalau mengikuti Siapa perintah yang manusia. tambah? Itu kan tertulis. Wah. Mikana. Dia yang tertulis, ya udah baca yang tertulis saja. Ya, itu. Kenapa Oke, baik, kita kita baca yang tambah? tertulis. Ya Tuhan. Sebab aku tidak berbicara, dengar. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah. Nah, berarti dia memberikan perintah kepada dirinya sendiri. Apa ada situ tertulis seperti itu? Kamu mengatakan Jangan Bapak ini ditambah. adalah Yesus. Mulai berbohong kau. Tadi saya bilang siapa? Enggak ada saya bilang Yesus loh. Kau mengatakan Bapak adalah Yesus Yesua itu sendiri. Hamasiah yang berkata. Iya, di sini kan dia diperintah. Yesua Hamasiah. Coba Saya jawab. percaya coba. dia Bapa karena ada firman Tuhan berkata, dengar dulu. Iya Nah. Tuhan. Iya, silakan. Sabar. Kenapa saya percaya Yesua Hamasiah Bapa? Ada firman Tuhan juga, ada yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Ya Tuhan itu Berarti sendiri. konsekuensi yang kamu terima dia Sabar perintah dulu. dirinya sendiri. Sabar. Loh, harus baca yang Masa kamu menolak? tertulis. Baca yang tertulis dong, jangan ditambah-tambah. Lah ini Jangan tertulis ditambah-tambah. Mikana. Ah, di situ ada Mikana. enggak? Ada tertulis Nih, seperti itu? Sebab Ada enggak tertulis seperti aku itu? tidak. Dengar dulu. Sebab Ada aku Jangan perintah di tidak situ, ditambah-tambah Mikana. firman Tuhan. Ada Jangan ditambah-tambah. tertulis. Jangan kayak kamu yang Oh, suka tertulis nambah-nambah isi kitabmu sendiri. Coba Aduh, kamu baca, mulai. coba kamu baca. Mulai kau tantrum. Kami. Iya, Di mana sih Framing, kamu Vera. juga jangan framing. Coba kamu baca. Aku kan bilang baca yang tertulis. Iya, Baca coba yang kamu tertulis baca. dong. Iya, itu tadi Iya, kan baca. ada tertulis. Ada Iya. perintah tertulis di situ, Mikana. Ada di situ Makanya dari kamu dirinya baca. sendiri ada tertulis seperti itu rupanya. Kamu mengatakan Bapak adalah Yosua itu sendiri. Loh, bukan saya yang mengatakan. Jadi berarti konsekuensi yang kamu terima dia Bang- perintah Bang dirinya sendiri. Loading, Bang Dengar, Loading. dengar. Kamu Bukan mau saya menolak yang ya? mengatakan. Tunggu dulu. Ini ya, Loading, diam dulu. sebentar. Diam dulu. Bukan saya yang mengatakan, bentar dulu Bang Yoel. Nah, ini dia nih nggak kondusif nih. Beginilah orang-orang yang suka menambah isi kitabnya sehingga dia bahasa itu tuh kitab kami. Jangan kau bilang kita Dengar dulu, dengar loading, loading, dengar dulu loading, sabar. Kamu yang tidak jujur. dengan kitabmu sendiri. Di sini Makanya ada udah aku kata bilang baca diperintah. yang tertulis. Makanya Baca yang Kata tertulis. diperintah. Loh, aku kan bilang baca yang tertulis dong. Ada Iya, kata saya perintah itu, Siapa yang Mikana. mengatakan Yesua Hamasiah itu Bapa? Ini bukan saya yang mengatakan. Bentar dulu, diam Nih. dulu. Saya Nih, ku baca sama kamu nih. kamu kalau kamu kayak gini aku turunin loh kamu ya. Sabar. Efesus 1 ayat 17. Makanya dengar. Sabar dulu, jangan dulu ke Paulus loh. Orang masih baca kok kamu kejang-kejang Bukan sekali. itu bukan karangan Paulus, semua itu Iya, firman Tuhan. perhatikan dulu baik-baik. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri.
melainkan dia yang telah mengutus aku. Kamu mengatakan aku dan dia ini Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, berarti mereka ini Kan sama kamu satu. tanya ini sama enggak? Kamu Iya, bilang. sabar. Loh, saya jawab berdasarkan Iya, apa kata sabar Tuhan dulu. Yesus Mesias. Nah, Bapa sendiri telah memberikan perintah kepadaku. Ketika kamu mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti ini dia perintah kepada Bukan saya dirinya sendiri. mengatakan. Jangan kamu bilang. Tuhan Yesus Mesias mengatakan Yohanes 10:30 dia dan Bapa adalah Makanya satu. Yohanes 10 ayat 30 kamu baca dari 25. Aku dan Bapa adalah satu, satu dalam pengajaran, bukan satu dalam Di ketempelan. mana satu pengajaran di situ? Baca 25. Tunjukkan. Yohanes 10 ayat 25. Nih baca nih. Yesus menjawab kepada mereka, aku telah mengatakan kepadamu, kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu, satu dalam pekerjaan. Makanya Yosua mengatakan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan ini bukan berasal dari diriku, tunjukkan di dalilnya di melainkan situ. daripada Dia yang mengutus aku. Diam. Sekarang tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhan Yesus Mesias disitu berkata, aku satu dalam pengajaran. Silakan tunjukkan. Buka mikrofonnya. Iya, diam dulu. Buka mikrofon. Dulu, Silakan tunjukkan di dalam Iya. kitab suci ada narasi, ada redaksinya tertulis. Aku Iya, dan diam Bapa dulu satu lah. pengajaran. Silakan tunjukkan. Diam, boleh diam. Oke, baik. Di sini Yesua menjawab kepada mereka, aku telah mengatakan kepadamu dan kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Inilah yang menjadi kesaksian tentang aku. Jadi dia dan Bapa adalah satu-satu dalam pengajaran. Pekerjaan. Di mana tertulis? Di Oke, situ baik, ada satu dalam baik, pengajaran. Di mana? Jangan kamu nambah firman sabar. Tuhan. Di mana? Sabar, saya buka data. Jangan Baik, kamu saya buka. berdosa, jangan kamu memplesetkan Iya, saya firman buka. Tuhan. Saya buka data, baik. Ya. Baik. Saya buka Karena data. di situ tidak ada redaksinya seperti itu. Baik. Di mana redaksinya tertulis satu di situ satu dalam pengajaran. Iya, Tunjukkan dalilnya. Mikana sabar. Tunggu lagi. Ya saya sabar kok. Walaupun dari tadi si loading ini memframing terus nih, Sabar. memplesetkan firman Tuhan. Sabar. Ya. Ya, ini. Sabar ya. Kita buka Yohanes 14 nomor 12. Sabar, kita buka. Jangan kita pakai data nih. Mana redaksinya satu dalam pengajaran. Mana, sabar. Yesus Mesias berfirman Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, artinya di situ satu dalam pengajaran. Satu itu dalam pekerjaan, Ada redaksi. makanya tarik dari nomor 25. Satu dalam pengajaran tadi kamu bilang, jangan kamu ubah lagi, bertakia lagi nih, memplesetkan Iya, lagi. satu dalam pengajaran, satu dalam pengajaran. Iya, di mana redaksinya seperti itu tertulis? Aku dan Bapa adalah satu, itu artinya satu dalam pengajaran. Silakan. Iya, sabar. Ya, saya sabar, silakan tunjukkan dalil. Kalau nggak terbukti kamu itu pendusta, suka memplesetkan firman Tuhan. Kasih semangat guys. Tetap layar guys. Begini saya sama Mikana, walaupun dia ngerocos tetapi saya begitulah. Oke, baik. Kita buka ya. Nih. Oke. Yohanes 7:16. Yosua menjawab kepada mereka dan berkata, ajaranku itu bukan milikku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Jede. Ada redaksinya di situ satu dalam ajaran. Harus sesuai Jadi. dong. Di mana redaksinya? Satu dalam pengajaran. Nah, tidak mau terima. Beda. Tidak terima redaksinya itu. Makanya nggak boleh nama-nama dan mengurangi. Tadi kamu bilang satu dalam pengajaran. Di mana tertulis? Di mana redaksinya seperti itu? Baca Redaksinya Yohanes lain. 7:16. Baca Yohanes 7:16. Redaksinya lain, redaksinya Baca. lain. Satu dalam pengajaran harus tertulis seperti itu dong. Jangan nama dan mengurangi. Kelihatan Tidak nih, bisa, Mikana. loading. Loh, Mikana, gimana kami orang satu Islam dalam ini orang-orang pengajaran? berakal. Tidak bu, kami hanya orang Islam yang berani kamu berkata jangan suka jujur tentang nama-nama dan Bible. mengurangi firman Tuhan. Nggak boleh Yesua mengurangi dan menjawab. menambahi. Yesua menjawab kepada Wahyu, mereka. Sabar. Hei,
Yesua bentar, menjawab bentar. kepada mereka. Loading. Di mana redaksinya tertulis satu dalam pengajaran? Di mana? Yohanes 10 ayat 30. Sabar dulu, sabar. Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Yesus HaMasiah kan berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Lalu kamu tafsir, kamu bilang, oh itu satu dalam pengajaran. Hei, di mana? Tuhan Yesus Lah, ini HaMasiah sama kemapasan saya tidak hakikatnya itu tafsir. satu dalam pengajaran. Sabar. Ya di mana Yesua redaksinya? Sabar, diam. Yesua Ya di menjawab mana redaksinya tertulis seperti itu? diam. Yesua menjawab kepada mereka, dan aku berkata, Yesua berkata nih, ajaranku itu bukan milikku, melainkan daripada Dia yang telah mengutus aku. Makanya Yohanes 10:25, aku dan Bapa adalah satu, itu satu dalam pengajaran, bukan satu Di mana ketempelan. redaksinya? Di mana redaksinya seperti itu? Aku dan Bapak itu satu dalam pengajaran. Lah ini tertulis. Mana? Di mana? Nggak ada, beda dong redaksinya. Beda. Oke, baik. Kalau kamu bilang beda, Beda. aku tanya sama kamu. Aku dan Bapa adalah satu apa mereka? Jujur, satu apa? Oke. Satu apa? Kita jawab di sini. Oke, Ya. aku dan Bapa adalah satu apa? Coba kamu jawab. Satu Betul, apa jawab mereka? dulu, jujur harus jujur mukanya. Ya harus jujur. Ya jujur. Satu apa mereka? Pak Yoel, Ya. jangan bingung Pak Yoel, fokus ke sosis. Baik. Lanjut. Satu apa? Yohanes 10 ayat 30. Kan Tuhan Yesus HaMasiah berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Kemudian, diam dulu, kita berdasarkan dalil. Ya Tuhan, cemana ya kamu ini? Tuhan, tolong ampunilah dia. Ini saya menjawab pakai dalil, aku nggak nambah, nggak mengurangi. Ya. Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus HaMasiah berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Ayat 31, kemudian orang-orang Yahudi mengambil batu lagi agar dapat merajam dia. Ayat 32, Yesua menjawab kepada mereka, aku telah menunjukkan kepadamu banyak perbuatan yang baik dari Bapakku. Karena perbuatan manakah dari antaranya maka kamu akan merajam aku? Ayat 33, orang-orang Yahudi itu menjawab kepadanya dengan berkata, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan yang baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Apa jawabannya? Satu apa Jawabannya mereka? artinya di situ. Satu apa? Tuhan Yesus masih menyatakan Iya. sama. Yesua dan Iya, Bapa satu itu sama. apa? Makanya Iya, satu sama. artinya satu oknum. Berarti Yosua satu, Bapa satu, berarti satu sama. Satu apa? Satu apa? Ayat 33, menjadikan dirimu sebagai Elohim. Elohim itu siapa? Oke, bentar dulu. Kalau orang Yahudi Iya, satu apa? Satu Sabar dulu, apa? sabar dulu, sabar. Ini harus dijawab berdasarkan data ya. Kan orang Yahudi ngerti nih. Orang Farisi ngerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus HaMasiah, aku dan Bapa adalah satu. Makanya orang Yahudi langsung mau merajam Tuhan Yesus HaMasiah. Di mana di ayat 33 orang Yahudi berkata seperti ini, kami merajam engkau bukan sehubungan dengan suatu perbuatan baik, melainkan sehubungan dengan penghujatan. Dan karena engkau yang adalah seorang manusia menjadikan dirimu sebagai Elohim. Nah, Elohim itu siapa? Apa kata orang Yahudi tentang Elohim? Kita baca lagi Yohanes 8:41. Bapa kami satu, yakni Elohim. Artinya Yesus HaMasiah di situ ya menjadikan dirinya dia Bapa. Haleluya. Yohanes 10:30. Yohanes 10:30, aku dan Kita Bapa pakai adalah data satu loh. apa? Pakai dalil. Iya, satu Nggak apa? ada nambah. Artinya di situ Tuhan Yesus HaMasiah menyatakan dia Bapa. Iya, satu apa mereka? Satu apa? Dia Satu Bapa, geng, satu dia sosis, Bapa. satu jualan, Dia satu ketempelan. Satu Dia apa? Bapa karena menjadikan dirinya Elohim. Dia Bapak. Iya, dia Sabar. Bapa. Coba Berarti kita dia Bapa. coba kita simak dari pertanyaannya. Oke, Yohanes satu lagi ya. 10:30. Satu lagi, saya tunjukkan lagi datanya. Yohanes 14 ayat 7. Gimana Mikanya? Sampai Orang tanya 9. satu apa? Satu Bapa. Satu oknum udah dibilang satu oknum. Ya ampun. Satu oknum, di mana satu oknum? Ah, dia Iya, di mana tertulis satu oknum? Di mana tertulis satu oknum? Echad.
ehad. Di mana Satu tertulis ehad. satu oknum mana? Di mana Loh kan tertulis satu kamu oknum? bertanya satu apa? Satu oknum dong. Di mana tertulis? dia ehad. Ehad, dia ehad. Kan menjadikan tertulis? dirinya sebagai Bapa. Menjadikan dirinya Satu sebagai Bapa. oknum. Ayat 33. Menjadikan dirinya sebagai Bapa. Di mana tertulis satu oknum? Kan menjadikan dirinya sebagai Bapa. Di mana tertulis satu Dia oknum? ehad. Wahyu ulangan 6 ayat 4. Dia itu ehad satu. Ih, Saya satu. tanya di mana kamu bilang satu oknum? Satu. Loh, ulangan 6 ayat 4. Yahweh itu Elohim kenapa kita, kau lari Yahweh ke itu ulangan? ehad. Loh, karena semua itu berkesinambungan. Semua itu berkesinambungan dan saling Yakin kamu lari melengkapi. ke situ? Yakin lari Loh, ke situ? Iya, semua dari Kejadian sampai Wahyu. Oke baik. Ulangan 6 ayat 4. Bentar, diam dulu. Kan gini. Ayat 33 orang Farisi berkata, orang Yahudi, engkau menjadikan dirimu sebagai Elohim. Nah, Elohim itu siapa? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Jadi Yeshua HaMashiach adalah Yahweh. Dia itu Ehad, Esa. Tidak ada saya kurangi. Justru kamu yang suka mempelintir kitab Kamu dan mempelintir kitab tadi saya. satu oknum. Mana jawabannya satu oknum? Kenapa kamu lari? Sementara Ulangan sabar, 6 ayat 4. sabar. Sementara